Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Oktavianti SKOMI, peserta Latsar tahun 2025 angkatan 18 dari kelompok 2. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang resume kegiatan kesiapsiagaan bela negara pada modul 3. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu peraturan baris berbaris. Pengertian baris berbaris atau PBB adalah suatu wujud latihan fisik diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara hidup dalam rangka membina dan kerjasama antar peserta Latsar. Salah satu dasar pembinaan disiplin adalah latihan PBB, sehingga PBB bertujuan untuk mewujudkan disiplin yang prima agar dapat menunjang pelayanan yang prima pula, serta dapat membentuk sikap pembentukan disiplin, membina kebersamaan dan kesetiakawanan dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu keprotokolan. Berasal dari bahasa Prancis protocole, bahasa Prancis mengambil dari bahasa Latin protocolum, yang artinya berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata-kata protos dan kola. Protos berarti yang pertama, dan kola berarti lem atau perekat yang pertama. Dan definisi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1980, protokol itu adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat. Konsep keprotokolan. Yang pertama digunakan pada kegiatan upacara bendera, seperti hari-hari besar nasional yang telah ditetapkan sesuai dengan keputusan Presiden. Yang kedua, upacara bendera pada acara kenegaraan, seperti hari peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketiga, upacara bendera pada acara resmi, seperti yang dilakukan oleh instansi pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Dan selanjutnya, upacara bukan upacara bendera, seperti dilakukan dalam kegiatan diklat, seminar, dan lain sebagainya. Tata tempat atau presence. Berdasarkan pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990, definisi tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Aturan dasar tata tempat. 1. Orang yang berhak mendapat tata urutan yang pertama adalah mereka yang mempunyai jabatan tertinggi. Yang bersangkutan mendapatkan urutan paling depan atau paling mendahului. Yang kedua, jika menghadap meja, maka tempat utama adalah yang menghadap ke pintu keluar dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. Ketiga, pada posisi berjajar pada garis yang sama, tempat yang terhormat adalah tempat paling tengah, tempat sebelah kanan luar atau rumusnya posisi sebelah kanan pada umumnya selalu lebih terhormat dari posisi sebelah kiri. Serta dapat diposisikan dengan posisi genap 4-2-1-3 atau posisi ganjil 3-1-2. Yang keempat, apabila naik kendaraan bagi menteri atau kepala LPNK atau seseorang yang mendapat tata urutan paling utama, maka di pesawat udara naik paling akhir, turun paling dahulu. Di kapal laut naik dan turun paling dahulu, di kereta api naik dan turun paling dahulu, di mobil naik dan turun paling dahulu. Yang kelima, orang yang paling dihormati selalu datang paling akhir dan pulang paling dahulu. Yang keenam, jajar kehormatan atau receiving line, yaitu orang yang paling dihormati harus datang dari sebelah kanan dari pejabat yang menyambut, dan berikutnya bila orang yang paling dihormati yang menjemput tamu, maka tamu akan datang dari arah sebelah kirinya. Acara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di daerah. Tata tempat dalam acara kenegaraan atau resmi yang diselenggarakan di daerah berpedoman pada urutan tata tempat yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pada acara kenegaraan atau resmi yang diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga pemerintah dan kementerian dan diadakan di daerah,
Apabila dihadiri oleh presiden dan atau wakil presiden, maka menteri atau pimpinan LPNK yang bersangkutan mendampingi presiden atau wakil presiden. Yang kedua, pada acara kenegaraan atau resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah bertempat di daerah itu sendiri dan dihadiri oleh presiden dan atau wakil presiden, maka mendampingi adalah gubernur yang bersangkutan sebagai tuan rumah. Contoh tata tempat di MTSN 4 Karawang, yaitu untuk melaksanakan upacara bendera dilaksanakan di lapangan MTSN 4 Karawang. Untuk pelatihan, diklat ataupun seminar dilaksanakan di Aula MTSN 4 Karawang. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang tata upacara. Upacara adalah serangkaian kegiatan yang diikuti oleh sejumlah pegawai atau aparatur atau karyawan sebagai peserta upacara. Disusun dalam barisan di suatu lapangan atau ruangan dengan bentuk segaris atau bentuk U. Dipimpin oleh seorang inspektur upacara dan setiap kegiatan, peserta upacara melakukan ketentuan-ketentuan yang baku melalui perintah pimpinan upacara di mana seluruh kegiatan tersebut direncanakan oleh penanggung jawab upacara atau perwira upacara dalam rangka mencapai tujuan upacara. Manfaat tata upacara. Tata upacara berguna bagi peserta laksar CPNS golongan 1, 2, dan 3, terutama dapat dimanfaatkan di tempat tugasnya masing-masing sebagai penanggung jawab upacara, sebagai inspektur upacara, maupun sebagai komandan upacara. Upacara tertentu dan pelaporan kesiapan mulai belajar atau selesai mengikuti pelajaran setiap hari kepada widyaswara atau fasilitator di dalam atau luar kelas serta pendamping kelas atau pengasuh. Pengertian tata upacara sesuai Undang-Undang 9 Tahun 2010, yaitu keprotokolan dalam pasal 1 menjelaskan bahwa tata upacara adalah aturan melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi. Kelengkapan upacara terdiri dari perwira upacara, komandan upacara, inspektur upacara, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. Pembahasan yang ketiga, yaitu kewaspadaan dini. Kemampuan kewaspadaan dini ialah kemampuan yang dikembangkan untuk mendukung sinergisme penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter secara optimal, sehingga terwujud kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi setiap warga negara dalam menghadapi potensi ancaman. Pengertian intelijen berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011, yaitu meliputi pengetahuan, yaitu informasi yang sudah diolah sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Yang kedua, yaitu meliputi organisasi, artinya suatu badan yang digunakan sebagai wadah yang diberi tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi dan aktivitas intelijen. Yang ketiga, meliputi aktivitas, artinya semua usaha, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan penyelenggaraan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Ada 3 fungsi intelijen berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011. Yang pertama, penyelidikan. Yang kedua, pengamanan. Yang ketiga, penggalangan. Pembahasan yang keempat yaitu membangun tim. Ada 13 jenis permainan yang tercantum dalam modul ini. Di antaranya ada Birma Crosser, Caterpillar Race, Folding Carpet, Hula Hoop, Logline, Flying Fox, Spider Web, Grass in the Wine, Almost Infinite Circle, Tupai dan Pemburu, Pipa Bocor, Evakuasi Bambu, dan Blind Wolf. Permainan-permainan ini dapat memiliki banyak manfaat, di antaranya dapat meningkatkan kekompakan tim dan juga meningkatkan sportivitas. Pembahasan yang kelima, yaitu cara kamalam dan api semangat bela negara, atau yang sering kita dengar dengan sebutan jurit malam. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk menanamkan disiplin, keberanian, semangat, serta loyalitas dan kemampuan peserta laksar CPNS dalam melaksanakan tugas dengan melewati berbagai bentuk godaan, cobaan, serta kemampuan memegang atau menyimpan rahasia organisasi dan rahasia negara.
Tata cara pelaksanaan Aksi Semangat Bela Negara atau ASBN yaitu harus dilaksanakan di medan terbuka, seperti lapangan yang cukup luas dengan menggunakan alaseng atau tanah kering dengan permukaannya yang rata. Kemudian bila api unggun dilaksanakan di lapangan berumput yang tumbuh dengan baik, maka pada tempat yang direncanakan tersebut, rumputnya dipindahkan terlebih dahulu untuk kemudian ditanam kembali sesudah api unggun selesai. Setelah kegiatan api unggun selesai, lokasi api unggun harus bersih seperti semula. Dan tentunya kita harus senantiasa menjaga dan melestarikan lingkungan. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Ada satu quotes untuk kita hari ini. Cinta tanah air bukan sekedar kata, tapi aksi nyata untuk menjaga, membela, dan membangun bangsa. Saya Rizal Tafianti, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.